Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu dengan saya. Ini pertemuan pertama ya dalam perkuliahan kita, mata kuliah kimia dasar untuk biologi ya. Nah, dalam pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu kimia. Jadi kita akan belajar tentang apa itu kimia. Kita akan mengenal sebenarnya kimia itu apa gitu. Oke, kita akan mengenal tentang bagaimana itu kimia. Ini mata kuliahnya kimia untuk biologi ya. Jadi mungkin awalnya kita harus belajar tentang kimia, bagaimana dasar dari kimia itu. Nah, kimia itu kadang kita sering lihat di beberapa berita mungkin ya, saya coba angkat ini di dalam beberapa berita nih. Misal ada judul tanpa bahan kimia, tinggal tuang 1 cangkir baking soda ke mesin cucimu, ini yang akan terjadi. Kira-kira benar gak ya? Nah, kemudian ada lagi polisi temukan 2 mesin dan 10 karung bahan kimia di sebuah rumah di Kopo. 2 mesin dan 10 karung bahan kimia di sebuah rumah di Kopo. Ya mungkin 10 karung bahan kimia ya. Oke lah. Pangan di Banda Aceh aman dari bahan kimia. Nah, jadi dari sini itu kita bisa lihat mungkin dari satu judul yang ini aja nih ya. Ini kelihatan nggak? Coba pakai inilah. Laser. Nah, dari judul yang pertama ini aja kita tahu bahwa tanpa bahan kimia tinggal tuang 1 cangkir baking soda ke mesin cucimu. Ini apa benar-benar tanpa bahan kimia atau emang baking soda ini adalah bahan kimia gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sederhana memang, tapi ada miskonsepsi di sini. Karena apa? Mungkin modalnya tidak tahu tentang, tidak paham tentang apa sih sebenarnya kimia. Polisi temukan 2 mesin dan 10 karung bahan kimia di sebuah rumah di Kopo. Ini kenapa saya angkat judul ini ya? Oke lah. Pangan di Banda Aceh aman dari bahan kimia. Ini masih nggak jelas juga bahan kimia yang dimaksud apa. Ya. Nah, karena bahan kimia itu yang harus kita tahu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah bahan kimia sebenarnya. Coba kita lihat lagi lah dulu. 10 bahan kimia makanan yang sebaiknya dihindari dan alasannya. Coba teman-teman ngecek ya. Ini analisis maksudnya. Ini sebenarnya benar atau enggak gitu. Jadi dari judul-judul yang barusan. Nanti coba berikan di kolom komentar ya. Kira-kira bagaimana sebenarnya seharusnya ya. Nah, oke, tentang bahan kimia. Nah, jadi ada beberapa proses yang ada di sekitar kita yang melibatkan bahan kimia. Contohnya seperti fotosintesis, sabun, semikonduktor. Jadi semua yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya adalah bahan kimia. Mulai dari fotosintesis, kita kenal banget kan fotosintesis di dalam biologi itu sangat dikenal banget. Jadi biologi itu berkaitan dengan tanaman, makhluk hidup, salah satunya hewan dan tanaman ya. Dan tanaman itu merupakan produsen. Produsen itu nggak bisa bekerja sebagai produsen kalau misal tidak ada fotosintesis. Dan fotosintesis itu merupakan suatu proses kimia. Proses kimia membutuhkan bahan-bahan kimia, ya kan? Membutuhkan bahan kimia untuk bisa melakukan proses kimia. Kemudian sabun. Sabun yang kita gunakan sehari-hari, ini hanya contoh aja ya. Sabun yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan bahan kimia juga, tapi kita gunakan untuk badan. Ya, kita gunakan untuk membersihkan badan dari minyak-minyak. Kalau misal nggak pakai sabun, apakah bisa? Ya, bisa, cuma nggak bersih dan tidak nyaman akhirnya. Ya, kayak orang Papua yang sebelum mengenal sabun, mereka hanya mandi dengan air aja, bahkan mungkin nggak mandi juga. Tapi setelah mengenal sabun, mereka jadi hidup bersih ya kan. Nah, kemudian semikonduktor. Semikonduktor itu apa? Ada di dalam PC kita, PC. Seakan-akan fisika ya, semikonduktor, konduktor berkaitan dengan listrik. Tapi sebenarnya itu adalah kimia.
berkaitan dengan bahan kimia yang bersifat semikonduktor. Jadi fisika pun tergantung juga dengan bahan kimia yang membuat proses fisika itu terjadi. Misalkan, apakah bisa semikonduktor itu ada di mana? Ada di misalkan di PC ya, di PC itu ada di IC-nya, ada di prosesornya. Prosesor itu intinya, misalkan kayak Intel Pentium, Intel Core 2 kayak gitu ya. Terus ada sekarang itu ada Athlon atau apa gitu, saya lupa. Nah, jadi itu bergantung dari bahan kimia juga nih, semikonduktor. Kalau misal kita ganti logam yang ada di prosesor itu dengan hanya logam besi biasa, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi semikonduktor ini kita bisa tahu bahwa suatu material atau suatu bahan bersifat semikonduktor yaitu dari komposisi kimia yang ada di dalamnya, struktur kimia yang ada di dalam bahan tersebut, sehingga bisa dikategorikan sebagai semikonduktor. Nah, pada akhirnya semua yang ada di sekeliling kita ini semua adalah nggak bisa lepas dari bahan kimia, dari kimia. Oh, ini apa nih? Makanan. Jadi tadi kita lihat bahwa ada 10 bahan makanan kimia berbahaya yang harus dihindari. Maksudnya makanan ini sendiri pun merupakan bahan kimia kan. Jadi 10 bahan kimia berbahaya yang harus dihindari dalam makanan. Bahan makanan sendiri pun merupakan bahan kimia. Artinya ini harus diperjelas dulu. Jadi tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Bahkan apa yang kita makan sendiri pun itu adalah bahan kimia. Apa yang kita minum itu adalah bahan kimia. Nah, hanya saja kita harus bisa membedakan mana bahan kimia yang positif dan mana bahan kimia yang berbahaya. Jadi bahan kimia itu tidak selamanya negatif ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Makhluk hidup dan benda mati tersusun atas zat kimia. Kita hidup, makhluk hidup itu siapa aja? Ada manusia kan, ada hewan, ada tanaman, itu semua makhluk hidup ya kan. Kemudian benda mati pun itu adalah bahan kimia juga sebenarnya. Kayak tepung terigu, baking soda, itu kan benda mati. Bahkan batu, tanah itu sendiri adalah benda mati. Bahkan tubuh kita itu kan diciptakan dari tanah ya kan. Nah, artinya tubuh kita pun adalah bahan kimia. Kita kenal yang namanya karbohidrat, protein, glukosa yang kita makan sehari-hari itu kan dirubah, diserap. Yang diserap itu apa? Bukan karbohidratnya, tapi diurai-urai kembali si karbohidrat itu sehingga menjadi sesuatu komponen yang kecil-kecil. Misalkan dalam bentuk glukosa untuk karbohidrat, kemudian dalam bentuk asam amino untuk protein, dan dalam bentuk asam lemak mungkin untuk lemak gitu kan, untuk lipid dan lain-lain. Jadi semua itu adalah bahan kimia. Bahkan udara di sekeliling kita pun itu merupakan bahan kimia juga. Jadi kita menghirup bahan kimia, kita makan bahan kimia, kita hidup dengan bahan kimia. Ini tubuh kita ini adalah bahan kimia. Yang kita hirup apa? Oksigen. Yang kita hembuskan apa? Karbon dioksida. Itu merupakan bahan kimia. Dan dalam biologi itu sangat familiar sekali bahan kimia ya. Oksigen dan karbon dioksida itu. Karena digunakan untuk apa? Fotosintesis dan respirasi. Ilmu kuno tapi modern. Jadi kimia ini semenjak zaman Demokritus itu udah berpikir tentang, itu kan sebelum Masehi. Sebelum tulisan itu ada gitu ya, Demokritus sudah berpikir bahwa setiap materi itu ada tersusun atas semacam partikel-partikel terkecil yang nggak bisa dibelah. Dan Demokritus, Dalton bilang bahwa Demokritus dia berfilsafat, kemudian Dalton menegaskannya kembali.
Kemudian Democritus dan Dalton itu bilang bahwa itu adalah atom. Nah, sampai sekarang itu ilmu kimia itu mulai dari abad 1700 sampai 1800 lah kalau nggak salah ya. Itu ilmu kimia mulai berkembang. Mulai ada industri kimia, jadi mulai terkenal yang dapat hadiah Nobel teh dinamit itu kan dari amoniak kan. Nah, itu merupakan industri kimia udah mulai berkembang sekarang. Kemudian komputer serba canggih, semakin cepat, mulai dari Intel Core, terus Core 2 Duo, udah gitu quad core gitu kan, udah gitu ada i3, Intel i3, i5, i7, i9 sampai ituing lah pokoknya mah. Nah, itu semua kenapa bisa berkembang? Itu dari bahan semikonduktor yang ditemukan, ya kan? Nah, bagaimana membedakan bahan semikonduktor yang i7 dengan i3 atau Intel Core itu? Ya dari ilmu kimia. Jadi memang industri teknologi ini tidak bisa terlepas dari kimia. Mengurai materi dan membuat materi baru. Nah, ini dalam dunia industri ya. Jadi ilmu kimia ini menguraikan materi, udah gitu kemudian mensintesis materi baru. Misalkan ada H2 dengan O2 ya, hidrogen dengan oksigen, gas hidrogen dengan gas oksigen. Itu kalau digabungkan itu bisa menjadi air, digabungkan dengan kondisi tertentu ya. Hidrogen kita pecah-pecah jadi H dan H, kemudian oksigen kita pecah-pecah jadi O dan O, dan kemudian disintesis membuat materi baru dengan kondisi tertentu, volume, tekanan, dan suhu tertentu sehingga menjadi air. Nah, dalam proses pengembangan ilmu kimia ini dikenal dengan nama dikenal istilah metode ilmiah atau scientific method ya. Bagaimana caranya? Ilmu kimia ini berkembang melalui percobaan. Percobaan gagal, namanya juga percobaan. Jadi coba-coba. Kita nyobain ini, oh ternyata gagal. Cobain itu, oh gagal. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu dirangkumlah sebuah ilmu atau pemahaman baru untuk kemudian dilanjutkan kepada percobaan berikutnya yang merupakan kumpulan step-step atau rangkuman atau sintesis langkah demi langkah dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Sehingga para ilmuwan kimia itu harus selalu bisa belajar dari kegagalan untuk bisa melakukan percobaan yang baru yang berbeda dari percobaan yang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dampak kimia terhadap sosial dan bidang sains yang lain? Jadi, karena sangat luasnya kimia ini berdampak, sehingga berdampak pula pada kehidupan sosial dan juga bidang sains yang lain seperti fisika, biologi, geografi, bahkan ya dan lain-lain, teknologi, ICT bahkan ya, itu tidak bisa terlepas dari kimia. Karena segala sesuatunya kita harus bisa memahami bagaimana sifat bahan, dan untuk bisa memahami sifat bahan maka kita harus memahami tentang ilmu kimia. Nah, kimia itu dapat menjawab masalah kesehatan. Mungkin teman-teman di sini tahu tentang industri farmasi ya. Jadi industri farmasi itu berkaitan dengan obat-obatan. Ada yang bilang ada kalau pengobatan barat, ada pengobatan timur. Kalau pengobatan barat biasanya pakai pil-pil gitu ya, obat. Tapi kalau pengobatan timur biasanya pakai herbal. Dua-duanya sebenarnya adalah mengandung bahan kimia aktif yang bisa memecahkan penyakit dalam tubuh kita. Jadi kesehatan pun dibangun oleh kimia. Kimia pun menjawab perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim, misalkan kelembapan udara itu artinya berkaitan dengan
kuantitas air, ya kan, kuantitas air yang ada di udara. Maksudnya bukan air di udara, maksudnya uap airnya, bagaimana kuantitas uap air yang ada di udara. Kemudian bagaimana kalau suhu itu ada keterlibatannya dengan kimia? Nggak ada kaitannya dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan disebutnya gas rumah kaca ya, dan sekarang ini iklim sudah mulai tidak menentu, ya kan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah jumlah karbon dioksida yang sangat meningkat. Kimia menjawab asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan kok bisa dijawab sama kimia? Mungkin teman-teman pernah tahu bagaimana cara mengetahui umur fosil ya. Nah, cara mengetahui umur fosil itu bisa diketahui menggunakan zat radioaktif karbon. Karbon itu kan punya massa 12 ya. Nah, yang karbon yang digunakan itu adalah karbon yang radioaktif, misalkan C13, C14 ya. Nah, itu menggunakan karbon radioaktif. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana karbon radioaktif itu bisa mendeteksi umur dari fosil, karena di dalam tubuh itu banyak sekali karbon. Salah satunya dari glukosa, lainnya misalkan dari karbon dioksida, dan lain-lainnya. Kimia membantu memahami sifat materi. Karena yang tadi semikonduktor itu kan kemampuan dia menghantarkan listrik dengan baik. Semakin dia bersifat semikonduktor, maka dia akan semakin baik dalam menghantarkan listrik. Kalau konduktor sendiri kan itu logam banget ya. Tapi kalau semikonduktor dia ada logam, tapi dia bukan logam, tapi dia bisa menghantarkan listrik. Nah, itu harus diketahui sifat semikonduktor itu dari struktur dan komposisi dari bahan kimia itu sendiri, dari bahan semikonduktornya. Pada akhirnya Raymond Chang dan Stephen Lower 2018 itu mengatakan bahwa kimia is the core of science. Jadi pusatnya sains itu adalah kimia. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Raymond Chang dan Lower 2018 mengatakan. Ini Raymond Chang ini dari buku ini Essential Chemistry. Ini mengatakan kimia ini dasar dari engineering, medicine, economic, geology, manufacturing, dan biologi. Tapi di samping manfaat-manfaatnya, kita pun harus tahu efek samping dari kimia. Jadi kimia ini yang tadi awal, kimia dikenal negatifnya, ya kan? Oh, ini makanan ada bahan kimia. Salah satunya keracunan. Keracunan bahan kimia, misalkan borak, formalin, ya kan? Banyak sekali pengawet buatan, pewarna buatan, pemanis buatan, itu merupakan salah satu jenis bahan kimia yang berbahaya. Kemudian lapisan ozon rusak. Yang kita tahu bahwa ozon ini merupakan bahan kimia juga, ya kan? O3 itu dia memfilter sinar UV sehingga masuk ke dalam bumi itu tidak menyerap radiasi yang terlalu tinggi. Nah, dalam hal ini lapisan ozon ternyata udah rusak. Bagaimana rusaknya? Ternyata kita pun harus mempelajari bagaimana apa freon, salah satu zat kimia menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Di situ kaitannya semua kimia. Smog atau oke, kita lanjut ya. Nah, smog itu apa? Ini tuh singkatan dari smoky fog ya, kabut asap ya. Kabut asap biasanya itu ada di perkotaan dengan tingkat polusi yang tinggi, udah gitu pabrik-pabrik banyak, itu akan muncul smog. Jadi seakan-akan kabut tapi menyesakkan gitu ya, sesak, membuat sesak dada. Ini hanya beberapa dari efek samping kimia. Maka dari itu memang kimia itu bisa menjadi pedang
tapi bisa jadi menusuk juga. Jadi pedang bermata dua ya, pedang bermata dua. Set, set, nah, gitu ya. Jadi kalau misal kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, dengan pemahaman yang baik, maka kimia itu bisa-bisa menusuk kita juga. Oke, terima kasih untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.